buat monyet, yang bikin ormas monyet, yang didukung laskar-laskar monyet, dan didukung sama jenderal-jenderal monyet. Itulah kata-kata dari Imam Besar Habib Rizik Syihab. Saksikan videonya. Pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Udah nonton kan videonya kan? Iya. Akhirnya dia itu ketahuan ya, pribumi fobia. Jadi kita semua nih dibilangnya itu tuh monyet sama dia. Terus ormasnya namanya monyet. Terus jenderal yang ngedukungnya itu monyet. Masalahnya kan jenderal-jenderal yang ngedukung perjuangan ini kan kayak Jenderal Hendro Priyono, Jenderal Dudung, dan jenderal-jenderal yang lainnya tuh masih ada di dalam masih jenderal-jenderalnya jenderal Indonesia gitu loh. Kalau Pak Prabowo itu setia sama negara, Prabowo juga harus setia sama anak buahnya. Jenderal-jenderal yang dikatain monyet itu tuh jenderal-jenderalnya bapak juga gitu. Tapi kalau gue mah nggak sakit hati ya, soalnya gue dikatain monyet, laskar-laskar PWI dikatain monyet, tapi semuanya dikatain monyet ini apa segala macam sama orang yang isi otaknya tai. Makanya gue nggak bakal sakit hati orang ngatain gue tai monyet kok gitu. Nah kemarin nih udah 1 kali 24 jam ternyata Pak Kiai itu tuh nggak ditangkap juga sama polisi. Itu menandakan apa ya? Bahwa jenderal kita nih, bahwa menteri pertahanan kita, bahwa pelindung-pelindung bangsa kita tuh tahu bahwa Pak Kiai itu tuh benar-benar spiritual intelijennya Allah gitu ya. Bahwa Pak Kiai itu tuh benar-benar tuh ikhlas ngedukung bangsa Indonesia itu tuh biar enggak inferior feodalisme. Kagak mungkin lah Pak Kiai itu ditahan gitu ya. Kalau misalnya Al-Hoirot sama Ba'alawi itu benar-benar fair ya, benar-benar cengli, imam besarnya itu tuh ngatain itu tuh semua orang pribumi itu tuh monyet, intinya monyet. Jadi kalau kita misalnya nonton di channelnya Mas Rifki Julkarnain itu di breakdown tuh. Jadi ada hukum aksi, ada hukum reaksi. Kenapa ada reaksi Pak Kiai ngomong bahwa itu monyet? Karena ada aksinya dulu gitu loh. Jadi orang-orang ini tuh nganggap kita tuh sebenarnya tuh monyet. Dulu aja tuh ulama-ulama gue tuh dikatain nih anjing lah, babi lah, anjing, babi, curut, apa segala macem gitu. Nggak ada tuh proses hukumnya. Terus Pak Kiai ngatain kayak begitu doang, wah langsung rame. Yang gobloknya tuh ya orang-orang pribumi, orang-orang Indonesia ikut-ikutan sakit hati. Wah guru tua, wah begini, wah begitu, apa segala macam. Ya harusnya mah udah terungkap secara terang benderang ya bahwa dia itu tuh emang didatengin sama Belanda buat nyerang Indonesia. Emang dia itu didatengin sama Belanda itu buat melemahkan perlawanan pahlawan-pahlawan kita. Udah berkali-kali gitu loh ya. Masa ada antek-antek penjajah itu akhirnya tuh pengen diangkat jadi pahlawan gitu. Jadi ginilah, kita jadi udah bisa tahu tuh ya, kata Mas Rifki Julkarnain tuh ya, bahwa emang orang-orang Ba'alawi ini pengen mengeksklusifkan dirinya itu gitu. Kalau gue sih, kalau bisa tuh yang namanya Rizik Syihab tuh jangan ditangkep, biarin aja berkeliaran kayak gitu, biarin aja berkeliaran kayak begitu gitu loh. Jadi orang Indonesia tuh tahu gitu loh bahwa klien dia itu emang klien-klien sampah gitu ya. Mulut-mulut yang keluar itu mulut-mulut sampah gitu ya. Jadi nggak usah sakit hati lah buat pribumi Indonesia dikatain sama dia. Emang dia udah congkak, udah belagu apa segala macem. Kita tuh harus ngelawan itu tuh pakai ketenangan dan kecerdasan. Kalau ngelawan orang-orang kayak gitu tuh kita ngikutin Kang Deddy Mulyadi aja gitu. Bahwa Habib-Habib itu adalah setan, dilarang berkhotbah. Yang berkhotbah itu tuh hari Jumat itu tuh harusnya tuh ulama. Setan itu nggak boleh berkhotbah, kata Kang Deddy Mulyadi itu benar. Jadi Habib itu tuh dilarang berkhotbah pada hari Jumat. Kalau bisa jangan di Jawa Barat aja, se-Indonesia semuanya tuh ngomong tuh ya bahwa Habib itu dilarang berkhotbah,
Habib itu dilarang ceramah, Habib itu dilarang ngadain acara kegiatan kespiritualan Islam gitu. Karena Habib itu tuh udah nipu, udah bener-bener nipu, udah bener-bener ngaku-ngaku cucu Nabi, tau-taunya bukan cucunya Nabi Muhammad, nah malah cucunya Nabi Jilu, gue centil meletak begitu. Jadi orang Indonesia mah nggak usah takut. Jadi kalau ada dia itu tuh misalnya rame-rame pakai daster, pakai sorban apa segala macam, sambitin aja. Udah jangan takut. Jadi gue jadi bikin gergetan anjing gara-gara si monyet nih. Nah, dulu Pak Kiai waktu dipersekusi malamnya langsung minta maaf. Ya kan? Karena mau bulan Ramadan. Abis minta maaf, jeleger, hancur semua tuh satu klan. Sekarang Pak Kiai ini nih minta maaf, tapi gue tahu nih minta maafnya Pak Kiai itu minta maaf buat kiai-kiai yang lainnya. Dengan kata-kata saya ini akhirnya bikin kegaduhan. Kalau Pak Kiai abis minta maaf, pasti ada kejadian-kejadian fenomena spiritualnya lagi tuh yang paling parah nih buat klan-klan ini. Itu catat aja kata-kata gua. Ini Pak Kiai ini minta maaf. Dulu abis minta maaf begitu, sekarang minta maaf. Wah, gua nggak tahu apa yang terjadi. Kita lihat aja, kita saksikan apa yang terjadi ke depannya, apa yang terjadi berikutnya. Pasti ada fenomena-fenomena menarik. Dan gue salut ya buat jenderal-jenderal Indonesia tuh ya yang ngelindungin bangsa Indonesia, yang benar-benar cinta. Ternyata bener ya kata ketua BIN ya, ketua Badan Intelijen Indonesia itu Hendro Priyono gitu ya, gara-gara kearogansian klan-klan Arab ini nih akhirnya itu memicu perlawanan dari kaum-kaum pribumi. Nanti kalau kaum-kaum pribumi ini udah ngamuk apa segala macam, rata tuh. Kalau di Point Blank tuh namanya rata, nggak tahu rata. Maksudnya rata tuh bisa jadikan karakternya Habib tuh mati tuh kayak sekarang tuh. Jadi kalau mau ngomong apa aja, ya gue kemarin tuh ketemu tuh sama teman-teman gue. Menurut lo gimana kalau Habib sekarang ceramah? Gue kagak percaya, demi lo gue kagak percaya. Ya udah pada ngomong kayak begitu. Misalnya Habib pada di TV, Habib pada di mana segala, udah kagak didengerin. Dia mau ngomong apa udah kagak didengerin. Lah gue mau ngedengerin suara jangkrik bisa menenangkan hati. Kalau ngedengerin dia mah gue udah kagak percaya, udah sakit hati gue. Kang tipu. Udah begitu melulu. Jadi dari gue Bang Jenny gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.